Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu, harusnya ya. Bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Allahu Akbar. Aisyah finnar. ليش اليوم فرحان؟ عائشة في النار. عائشة في النار. عائشة في النار. Syiah sangat hati-hati. Karena apa? Karena menganggap semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saudaranya. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagi manfaat. Kepada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, kembali kita akan mereaksi lagi sebuah video yang menarik ya dari Sing Aswaja, yang di sini sahabat Lampai Channel akan membuktikan bahwasanya NU itu dari bagaikan tai sapi yang dibelah dua dengan Syiah. Kenapa kamu berani mengatakan begitu? Mari kita lihat. Sebenarnya banyak bukti, ya, banyak sekali bukti karena kesamaan dan pintu masuk. Mereka agak serius mengatakan Salafi adalah pintu masuk terorisme, tapi ternyata dibantahkan sekarang oleh Densus 88 yang mengundang Ustadz Abdullah Zain untuk memberikan tablik akbar di Masjid Darussalam Purbalingga ya kalau saya tidak salah. Dan ternyata pintu masuk Syiah dari Iran ke Indonesia itu melalui PBNU, melalui NU. Lihat saja Agil Siroj dan yang lainnya. Nah ini sahabat Lampai Channel, kemarin kan kita sudah dapatkan ya dari Syiah yang mengatakan bahwasanya amalan yang memisahkan antara Aswaja dan Syiah itu adalah Salafi. Ya itu sudah masyhur ya, dari haulnya, maulidannya, Isra Mi'rajnya dan yang lainnya itu kan itu yang pertama mengadakan adalah Syiah dan diadopsi oleh NU dan itu fakta. Nah sekarang sahabat Lampai Channel kita lihat ini Ar-Raji Hashim, masya Allah ya, semoga beri dia hidayah. Ini kita akan melihat kaul beliau lagi yang lebih meyakinkan orang bahwasanya di dalamnya itu banyak Syiah ya, antara NU dan Syiah itu sama. Dan kemarin kita lihat dan saya akan hadirkan tentang kaulnya para Syiah terkait dengan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hai kita perlihatkan. Tapi antum saksikan secara keseluruhan sahabat Lampai Channel dan antum dukung dakwah Lampai Channel. Kita tebarkan dakwah Salafiyah walaupun orang benci. Insya Allah sedikit demi sedikit dakwah Salafiyah itu akan berkembang dan orang akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Ayo kita saksikan. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu, harusnya ya. Bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Tapi kira-kira gimana Buya Mursal nih? Anak Nabi, cucu Nabi dibunuh. Kira-kira orangnya jahat gitu. Ya. Jadi wajar nggak kalau dibawa ke bab teologis? Jadi menggiring isu ini, fakta sejarah ini ke bab teologis, itu suatu hal yang tidak bisa dihindari. Jadi baik Ahlus Sunnah ataupun kelompok yang kemudian meratapi kematian Sayyidina Husain yang kemudian disebut kelompok Rafidhah dan Syiah itu, dua kelompok ini sama-sama mengutuk pembunuh Sayyidina Husain. Bedanya Ahlus Sunnah tidak meratapinya dan tidak merayakan atau memperingati kematiannya dengan berlebihan. Jadi sebenarnya Ahlus Sunnah ini sangat dekat dengan kelompok Syiah itu, harusnya ya. Bukan malah kemudian tengkar-tengkar seperti hari ini. Kita agak sedih juga kita ngelihatnya. Tinggal mereka ninggalkan satu bab aja. Tinggalkan bab rafat dan nasab. Jangan hujat Ahlul-Bait dan dari kalangan Syiah jangan hujat para sahabat Nabi, istri Nabi. Mereka akan nyatu. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi kan mereka nggak mau. Ini sudah perpecahan yang lama dan sudah diimani. Karena mereka mengimani peristiwa sejarah yang diteologikan, kejadian politik yang diteologikan, ini sangat sulit untuk mengobatinya. Itu penyakit. Syiah sangat hati-hati. Karena apa? Karena menganggap semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Ya, itu sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah. Sebelum saya bahas bagaimana tanggapannya antum, iya, bagaimana tanggapannya antum, antum tulis saya di kolom komentar goals yang antum yakini, supaya kita juga diskusi di kolom komentarnya. Nah, ini sahabat Lampai Channel yang berkata adalah konon katanya singa aswaja. Jadi ada satu hal yang kalau mereka tidak saling mencela, maka konon katanya aswaja itu akan bersatu dengan Syiah. Subhanallah. Yang membunuh Husain itu siapa? Ya, yang membunuh Husain itu Syiah. Ya, ketika dia dijebak. Tapi sahabat Lampai Channel, ini ada goals ini yang terang bagi kita bahwasanya semakin jelas dan terang benderang terkait dengan Ahlus Sunnah itu harus dekatnya kepada siapa? Bukan kepada Salafi, tetapi kepada Syiah. Padahal Syiah memang cocok kalau datang ini disambut oleh Agus Siraj dan yang lainnya. Lihat Kiai NU yang lurus jalannya, yang kami sudah bahas di Lampai Channel. Itu yang bercerita terkait dengan bagaimana bobroknya di PBNU, dan di sana ada tokoh-tokoh Syiah yang ada di Indonesia dan bahkan diundang dari Iran untuk datang di Indonesia. Oh, dia hanya tamu loh, hati-hati. Tamu itu, jika tamu kalau datang keseringan maka akan ada tujuannya, ya. Dan kita sudah tahu Agus Siraj yang saat itu menjadi ketuanya dan sebab masuknya Syiah, dan mereka memerangi, menyebarkan fitnah terkait dengan dakwah salafiyah. Oh, dia Wahabi, dia mengkafirkan ini, dia ini. Ternyata apa? Itu doktrin Syiah yang masuk kepada NU, dan NU menelan mentah-mentah itu dan kembali menyerang dakwah salafiyah, yang dakwah yang mengembalikan, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tidak berpanjang lebar sahabat Lampai Channel. Kayaknya saya harus perlihatkan antum bagaimana apakah NU ini, aswaja ini akan lebih dekat kepada Syiah? Iya, ya, sebagaimana Ar-Raji Hashim tadi katakan. Yang penting satu hal, jangan kita mencela Syiah dan jangan Syiah mencela para sahabat. Ya, coba mari kita lihat sahabat Lampai Channel, kok sampai segampang itu mengatakan bahwasanya yang harusnya dia bersatu, ya, dekat akan bersatu NU dan Syiah. Mari kita lihat ini sahabat Lampai Channel, saking kurang ajarnya Syiah ini. Para ulama mengatakan Syiah itu agama baru. Jadi kalau kita katakan Syiah itu ada Syiah Rafidah, ya. Oh, ada Syiah terbagi, sama saja bagi mereka, ya, mengkafirkan para sahabat. Ini saya hadirkan bukti. فإن هذه الأمة تحتاج إلى ما يوقظها حتى تفهم من هي عائشة وأنها ليست ولية لله عز وجل بل عدوة له. الله أكبر. عائشة في النار. Tidak ada yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meyakini Aisyah itu di neraka. Ini kata tokoh Syiah. Masih banyak, ya. Mari kita lihat lagi. Saya hadirkan ini sahabat Lampai supaya kamu tahu siapa sebenarnya itu Ar-Razi Hashim. Subhanallah. والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا يهود نتنياهو أريال شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريال شارون، كلبه ليس أريال شارون. أريال شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. Saya tidak mampu berkata-kata sahabat Lampai. Ya, lebih baik daripada anjing 1000 kali lipat. Abu Bakar dan Umar itu lebih baik daripada anjing. Subhanallah. Ini yang katanya Ahlus Sunnah lebih dekat, NU lebih dekat kepada harusnya lebih dekat kepada Syiah. Saya perlihatkan lagi ini. Banyak ini. ما حكم من يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنة وفي نار جهنم.
إذا كان في غير ظرف التقية. Jadi sahabat Lampa Channel, lihat ini terkait dengan siapa tadi? Terkait dengan Abu Bakar. Apa hukum seseorang yang ridho kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah? Ya, dikatakan apa? Syekh katakan dia adalah kafir, musyrik, ateis, zindiq. Mereka itu adalah di dalam neraka ya. Jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam neraka Abu Bakar, Utsman, Ali dan orang yang memahami mereka sebagai sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Subhanallah, saya masih ada lagi nih kalau tidak salah, ini lagi ya, saya perlihatkan ini. Allahu Akbar. Aisyah fil nar. Astagfirullah. فرحان؟ ليش اليوم فرحان؟ عائشة في النار. عائشة في النار. عائشة في النار. Astagfirullah. Ini doktrin ini. عائشة في النار. عايشة في النار عايشة في النار. Itu sahabat Lampa Channel, saya tidak perlihatkan ya, baik saya perlihatkan keseluruhannya. Ini artinya apa? Mana Ar-Razi Hashim tadi, mana Idul Ramlin, mana youtuber Aswaja, ya. Syiah itu lebih dekat kepada Aswaja, kepada NU. Wajar memang, kami tidak ingkari itu wajar. Kenapa? Karena tokoh masuknya Syiah di Indonesia itu kan melalui mereka, ya, sehingga mereka bekerja sama untuk meredupkan dakwah salafiyah, tapi tidak bisa. Ya, ketika cahaya Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menyala, maka akan menerangi kegelapan itu dan akan membasmi, memberantas semua di situ khurafat. Dan khurafat yang paling banyak itu adalah Syiah. Mereka menjadikan kuburan Humaini bagaimana, ya, menjadikan kuburan Husain seperti apa yang mereka sanjungkan, Hasan dan Husain bagaimana mereka sanjung, ya. Tapi hanya Husain saja. Nanti kita akan bahas berikutnya itu tentang bagaimana hanya Husain saja. Pada anaknya Ali bin Abi Thalib itu banyak. Ya, anaknya Ali bin Abi Thalib itu banyak, bukan cuma Husain saja, bukan Hasan dan Husain ya. Dan kita sudah tahu ya sahabat Lampa Channel, antum sudah jelas. Orang yang meyakini meyakini sahabat Abu Bakar, Utsman, Umar, Aisyah itu adalah ridho dengannya mereka, maka mereka kafirkan. Bahkan kita semua dikafirkan ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Bagaimana tanggapan antum? Ya, kita diskusi di kolom komentar. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.